Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkumpul bersama di salah satu rumah Allah yang paling mulia ini, Masjid Ar-Rayyan yang kita cintai ini. Anak-anak sekalian, insya Allah Kak Abu Lukman insya Allah akan memberikan cerita, kisah tentang salah seorang sahabat muda Rasulullah, Abdullah bin Umar. Bagaimana beliau kesehariannya, bagaimana beliau dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan seterusnya. Sebelum kita mulai acara ini, insya Allah kita coba dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari Bapak kita. Bapak, kita akan, mohon maaf ada yang kelupaan Bapak tadi barusan. Kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran, surat An-Naba ayat 1 sampai 18 oleh anak kita Muhammad Faiza Abdullah 1 sampai 16. Kepada Eza dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim atihum fihi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardahu wala kizaba syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba innalil muttaqina mafaza hadaiqa a'naba wa kawaiba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kizaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala suwaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba
Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Terima kasih kepada Naiza telah membacakan tilawah yang sangat merdu sekali ya. Beri takbir untuk Naiza, takbir, Allahu Akbar. Mana semangatnya dong, semangat. Pagi-pagi masa masih lemes sih. Sekali lagi ya, takbir, Allahu Akbar. Oke, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Namun sebelum itu kita akan perkenalkan pemateri kita, yaitu Kak Aldiar, nama panggilan Abu Lukman, tempat tanggal lahir Bandung 24 Mei 1976. Pendidikan beliau S2 Magister Pendidikan Ihya Sunnah Bandung, Masya Allah. Pekerjaan beliau sekarang adalah penyiar dan pengirim Pengisi acara. Pekerjaan beliau penyiar dan pengisi acara anak di radio dan Roja TV. Dan juga konsultan pendidikan. Oke? Sebelum kita ke acara utama yang sangat ditunggu-tunggu, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua DKM masjid kita, Masjid Ar-Royan, yaitu Pak Budi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Kak Abu Lukman di Masjid Ar-Royan ya. Dan juga adik-adik sekalian, alhamdulillah sehat-sehat, segar-segar ya pagi-pagi ini. Alhamdulillah kita hari ini kita bisa mengadakan acara berkisah ya. Adik-adik senang nggak berkisah? Senang nggak baca buku? Senang cerita-cerita? Ya. Ada yang senang lihat TV, ada yang senang baca buku, ada yang senang dengar YouTube gitu. Nah, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu sering kita mencontoh, sering menjadi kebiasaan diri. Ya, kalau kita lihat yang jelek, kita tuh bawa jelek. Kalau kita bagus, lihat yang bagus, kita ke bawah bagus. Ya, nah, supaya kita ingin jadi anak soleh, ingin jadi anak baik, ingin jadi sukses, maka kita harus sering-sering baca buku, mendengar cerita orang-orang sukses. Ya, jadi kenapa kita adakan acara ini? Supaya adik-adik bisa mendengar cerita-cerita orang-orang soleh, cerita Nabi, cerita sahabat, yang alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sudah biasa bercerita di TV Roja. Ada yang tahu TV Roja? Ya, nanti hari ini Kak Abu Lukman akan bercerita yang mudah-mudahan bisa kita tiru nanti ceritanya. Dan nanti juga Kak Abu Lukman akan ngasih tahu Kak Abu Lukman kalau di TV Roja kapan sih acaranya. Jadi adik-adik juga bisa lihat lagi berikutnya. Ya, ke depannya bisa lihat-lihat lagi, bisa dengar-dengar lagi cerita dari Kak Abu Lukman yang insya Allah ceritanya itu cerita baik yang kita nanti ditiru oleh kita dan kita pun bisa menjadi orang baik ya, gitu. Ya, dari kami dari DKM atau Takmir Ar-Royan yang tidak berpanjang lebar, kita langsung ke inti acara. Kita persilakan Kak Abu Lukman untuk bercerita, dengarkan yang dengan baik ya adik-adik sekalian ya. Sekian dari saya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Budi yang telah memberikan sepatah dua patah nasihat kepada kita. Oke, kita masuk ke acara inti yang kita tunggu-tunggu. Beliau adalah Kak Lukman. Beliau akan bercerita tentang sahabat muda Rasulullah Abdullah bin Umar. Oke, mari kita sambut Kak Lukman dengan takbir yang keras. Takbir, Allahu Akbar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat? Puasa enggak hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sudah bolong puasanya? Alhamdulillah. Adik-adik, Kak Abu Lukman tanya, hari ini ada yang sudah bolong sholat tarawihnya? Udah berapa kali sholat tarawih? Bener 4? Bener 6? Kebanyakan. Udah keberapa tarawihnya? Nah, kita sudah berapa hari tarawih? Belum nyampe 6. Ini baru puasa hari ke? Coba, angkat tangan yang tahu. Hari apa kita mulai puasa? Selasa. Berarti tarawihnya malam sekarang hari apa? Coba hitung dari Selasa. Sabtu, baru 5 hari kita puasa. Berarti sholat tarawihnya baru berapa kali? 5 apa 4? Ya adik-adik, alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adik semuanya puasanya, tarawihnya sampai selesai semuanya. Amin. Ya. Nah, supaya makin semangat puasa tarawihnya, Kak Abu Lukman hari ini mau cerita, mau dengerin cerita enggak? Nah, Kak Abu Lukman mau cerita, tadi disebutkan Abdullah bin Umar. Ya, salah satunya. Hari ini Kak Abu Lukman mau cerita 4 orang. 4 orang. Namanya sama. Bukan cecep, ya bukan. 4 orang namanya sama. Kenapa namanya sama? Karena ternyata ini nama yang paling bagus di dunia. Ini nama yang paling bagus. Ini nama yang paling dicintai oleh Allah. Makanya yang punya nama ini banyak sekali. Makanya ini ada 4 orang yang namanya sama. Kira-kira nama yang paling bagus, yang paling dicintai Allah, ada yang tahu nggak namanya apa? Apa? Ucok. Kalau Ucok nama orang Medan. Cecep nama orang mana? Bandung, orang Sunda. Cecep, Ujang, Nyai, Teteh, ya. Nama orang Sunda. Bahkan orang Sunda namanya pendek-pendek. Pernah dengar enggak orang Sunda namanya AA? II. Ada. Dulu ada atlet bulu tangkis namanya II Sumirat, orang Sunda. Ada yang namanya orang Sunda namanya Ada, tetangga Abu Lukman ada yang namanya Badru Jalil, namanya II ada yang namanya II? Ada. Ada yang namanya Orang Sunda pendek-pendek ya, mungkin yang nggak ada cuman doang. Kalau ada nanti manggilnya gimana? Sini
Ya enggak, namanya pendek-pendek. Tapi bukan itu nama yang paling dicintai oleh Allah. Ada yang tahu? Nama yang paling dicintai oleh Allah siapa? Hari ini mau cerita dengan siapa tadi disebutin? Berarti namanya siapa? Siapa? Abdullah. Makanya Nabi SAW nyebutin inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Kata Nabi, sungguh nama yang paling dicintai Allah di antara kalian, ini nama yang paling dicintai oleh Allah, dua namanya. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abdurrahman. Itu nama yang paling dicintai oleh Allah. Apa artinya Abdullah? Abdullah artinya hamba Allah. Oh, makanya Allah cinta nama Abdullah. Kalau dipanggil ya Abdallah, ta'ala ya Abdallah. Artinya apa? Hei hamba Allah, sini. Oh, dipanggilnya hamba Allah, Abdullah. Kalau Abdurrahman apa artinya? Ya Abdurrahman, ta'al. Hei hamba Allah yang maha pengasih, sini. Masya Allah, makanya nama yang paling bagus Abdullah, Abdurrahman. Makanya banyak yang namanya Abdullah. Ada kepanjangannya yang tadi mau diceritain, Abdullah bin Umar. Artinya Abdullah anaknya Umar. Di sini ada yang namanya Abdullah enggak? Angkat tangan yang namanya Abdullah. Namanya siapa? Muhammad Faiza Abdullah. Muhammad Faiza Abdullah. Muhammad Faiza Abdullah, ada Abdullahnya. Muhammad Faiza hambanya Allah. Oh. Ada lagi yang namanya Muhammad. Abdullah, ada? Abdurrahman, ada yang namanya Abdurrahman? Ini di Sunda sih. Ada yang namanya Cecep. Cecep namanya. Ada yang namanya Ujang. Ada yang namanya Asep. Ada yang namanya Ajat. Itu nama orang-orang Sunda. Tapi nama yang paling dicintai oleh Allah, Abdullah, Abdurrahman. Nyari nama Abdullah, Abdurrahman di Indonesia banyak. Di Arab lebih banyak. Kalau nyari nama Cecep di sini banyak. Di Arab nggak ada. Mana ada orang namanya di Arab Cecep. Kalau orang kita banyak. Nah, Abu Lukman mau cerita yang namanya Abdullah. Adik-adik, ada yang tahu nama Abdullah tapi sahabat Nabi? Sahabat Nabi namanya Abdullah. Ada berapa banyak? Ada berapa banyak? 1000. Oh, kebanyakan. Sahabat jumlahnya ribuan. Yang namanya Abdullah, kata Imam Nawawi, sahabat yang namanya Abdullah ada 120. Namanya sama Abdullah, enggak panjang-panjang, namanya semuanya Abdullah. Kalau ngumpul semuanya sahabat, ya Abdullah ta'al, datang 120 orang. Namanya sama Abdullah. Nama orang Arab pendek-pendek. Tadi namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini namanya siapa? Eza. Nama lengkapnya? Muhammad Faiza Abdullah. Muhammad Faiza Abdullah, namanya 3. Nama ayahnya siapa tadi? Budi Juansa. Panjang. Kalau orang Arab namanya pendek-pendek. Lihat nama sahabat yang dijamin masuk surga. Pendek-pendek. Nama aslinya ya. Umar, Ali, Utsman, Abdullah, kemudian Said, Tolhah, Sa'ad, namanya pendek-pendek. Zubair, namanya pendek-pendek. Nama orang Arab pendek-pendek. Nama Nabi kita siapa? Muhammad apa?
Muhammad doang, pendek namanya. Muhammad bin siapa? Bin Abdullah, namanya Abdullah juga. Ayahnya Nabi Muhammad Abdullah, makanya namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya pendek Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Arab nama nggak mau panjang-panjang, pendek-pendek. Kenapa pendek-pendek? Karena dia bangga namanya bareng nama bapaknya disebut sekaligus. Makanya tadi mau cerita Abdullah bin Umar, berarti Abdullah anaknya Umar. Jadi kalau disebutin Abdullah mana kamu? Abdullah bin Umar, bukan Abdullah Wicaksana. Panjangan namanya, tapi kalau Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar saya. Oh, kalau kamu siapa? Saya Abdullah juga, tapi Abdullah bin Amr. Saya Abdullah anaknya Amr. Beda, nama boleh sama tapi bapak beda. Itu orang Arab. Nanti Kak Abu Lukman tanya nih, ada hadiah ya? Nanti ada hadiah, yang dengerin insya Allah pasti bisa jawab. Jadi orang Arab namanya pendek-pendek supaya apa? Supaya namanya bisa digandengkan dengan nama siapanya? Bapaknya. Kalau bapaknya sama dengan kakek, Abdullah bin Amr, ada juga yang namanya Abdullah bin Amr. Sahabat Nabi ada yang namanya dua, Abdullah bin Amr. Wah, sama-samanya. Kakeknya siapa? Saya Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah anaknya Amr, anaknya As. Oh, kalau saya Abdullah bin Amr bin Haram. Nama kakek kita yang beda. Orang Arab namanya pendek-pendek supaya bisa bareng dengan bapaknya disebut dan supaya tahu nasab keturunannya. Makanya orang Arab sampai sekarang bisa nyebutin siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, siapa kakek buyutnya. Sampai 10 keturunan bisa. Bahkan ada yang bisa nyebutin sampai Nabi Muhammad SAW. Ahlul bait Nabi tahu namanya. Saya namanya pendek Sa'ad. Bapak saya siapa, kakek saya siapa, buyut saya siapa, kakek buyut saya siapa, kakeknya kakek buyut saya siapa. Terus nyebutin, akhirnya paling Nabi Muhammad SAW. Berarti masih keturunan Nabi. Kenapa orang Arab walaupun bukan keturunan Nabi tahu nasabnya? Kenapa namanya pendek-pendek? Makanya Kak Abu Lukman hari ini mau cerita 4 Abdullah. Namanya sama Abdullah. Sering disebut Abadillah. 4 Abdullah yang terkenal. Kok bisa 4 Abdullah terkenal? Karena mereka sama-sama sahabat Nabi. Yang pertama apa tadi? Sahabat. Artinya apa sahabat Nabi Kak Abu Lukman? Artinya sahabat Nabi itu pernah ketemu Nabi. Masuk Islam juga. Kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat Nabi. Yang Kak Abu Lukman mau ceritain sahabat yang namanya Abdullah. Sama-sama namanya Abdullah. Sama-sama sahabat Nabi. Sama-sama semuanya alim, orang pintar, punya ilmu, terkenal. Sama-sama pintar. Nanti kita belajar, kita dengerin ceritanya. Kok bisa pintar 4-4-nya gimana caranya? Jadi sama-sama Abdullah namanya. Yang kedua sama-sama sahabat Nabi. Yang ketiga sama-sama alim, punya ilmu. Yang keempat sama-sama ketemu Nabi masih kecil. Mereka ketemu Nabi masih kecil. Ada yang ketemu Nabi cuma 3 tahun, habis itu Nabi meninggal. Umurnya masih 13 tahun. Baru kelas 1 SMP Nabi udah meninggal. Dia ketemu Nabinya cuma sebentar. Ada yang ketemu Nabinya cuma 10 tahun. Dari lahir sampai Nabi meninggal umurnya baru 10 tahun. Berarti masih kecil ketemu Nabinya. Tapi udah ketemu Nabi, udah belajar sama Nabi, makanya disebut sahabat. 4 Abdullah ini sama-sama masih kecil ketemu Nabinya.
Belajar sama nabinya cuman sebentar. Tapi kok bisa jadi paling berilmu? Nih yang nanti Kak Abu Lukman mau ceritain. Kemudian sama-sama lagi apa? Sama-sama umurnya panjang. Umurnya sampai 70 tahun, ada yang meninggalnya 80 tahun. Bahkan di kota Mekah, sahabat yang terlahir meninggal adalah Abdullah bin Umar. Setelah Abdullah bin Umar meninggal di kota Mekah udah gak ada sahabat lagi. Terakhir meninggal. Kenapa? Ketemu Nabi masih kecil, umurnya panjang. Coba Kak Abu Lukman mau tanya dulu. Hari ini Kak Abu Lukman mau cerita berapa Abdullah? 4. Apa selain namanya sama Abdullah, apalagi yang samanya? Sama-sama apa? Betul. Samanya apa lagi? Sama ketemu Rasulullahnya pas kecil. Sama apa lagi? Tadi sama-sama apa? Alim. Alim itu artinya punya ilmu, berilmu, jadi ulama semuanya. Apalagi? Sama apa lagi? Namanya sama bener, namanya Abdullah. Banyak samanya, tapi ada bedanya. Nanti Kak Abu Lukman mau ceritain. Baik, 4 orang nih, ingat-ingat yang mau Kak Abu Lukman ceritain. Tadi udah disebutin ya, yang pertama Abdullah bin Umar. Coba, Abdullah bin Umar. Ini yang paling, Abdullah yang paling agak besar dibanding Abdullah yang lain. Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Ingat-ingat, yang punya buku boleh ditulis. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Zubair. 3 Abdullah bin Zubair. Yang keempat Abdullah bin Amr. Namanya sama Abdullah, tapi bapaknya beda-beda. Ingat ya? Coba diulangi lagi. Kak Abu Lukman baca sekali, adik-adik ikutin sekali supaya ingat namanya. Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Zubair. Yang keempat Abdullah bin Amr. 4. Ada yang ingat? Ada yang nulis? Ada yang bawa buku tapi nulis enggak? Yang ingat coba angkat tangan. 4 Abdullah. Coba sini boleh ke depan. Namanya siapa? Yusuf. Yusuf. Ini nama Nabi. Insya Allah kalau Yusuf namanya bagus, nama Nabi. Sama namanya bagus. Coba Yusuf, 4 Abdullah yang dikenal dengan abadillah. 4 sahabat yang terkenal ini namanya siapa aja? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abdullah bin Amr. Oh Masya Allah. Barakallahu. Boleh kasih hadiah deh. Ini hadiahnya ada buku, ada peci. Boleh pilih mau hadiahnya yang mana. Asal satu jangan semuanya. Iya boleh. Ijlis, tafadhol. Yusuf hadiah pertama, bisa nyebutin 4 Abdullah. Nanti coba Kak Abu Lukman tanya lagi ya, abis ngaji, nanti Kak Abu Lukman tanya lagi, kalau lupa boleh gak diambil lagi hadiahnya? Ya makanya Nabi mengajarkan kita untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Kita bisa hafal sekarang, tapi nanti 1 jam lagi belum tentu hafal lagi. Makanya kalau ditulis insya Allah gak akan lupa. Ya, 4 Abdullah. Coba mau cerita yang mana dulu di antara 4 Abdullah ini?
Angkat tangan yang mau Abdullah bin Abbas dulu. Cuman 2, 3. Angkat tangan yang mau cerita Abdullah bin Umar dulu. 1, 2, 3 juga, 4. Siapa yang mau cerita Abdullah bin Zubair? Cuma 1. Berarti sisanya Abdullah bin Amr bin As. Ya. Baik, Kak Abu Lukman cerita Abdullah yang pertama. Siap-siap. Nanti Kak Abu Lukman kasih pertanyaan yang bisa jawab, boleh dapat hadiah. Baik. Kalau gitu Kak Abu Lukman cerita Abdullah yang pertama dulu. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Di antara 4 Abdullah yang terakhir masuk Islam, Abdullah bin Amr terakhir masuk Islam. Dia masuk Islam, baru masuk Islam 3 tahun kemudian Nabi meninggal. Berarti dia masuk Islamnya di kota Madinah. Dia masuk Islamnya Nabi udah dakwah 20 tahun. Dari dia belum lahir, Nabi udah ngajakin masuk Islam. Dia lahir sampai dia jadi anak-anak, dia belum masuk Islam. Bapaknya juga belum masuk Islam. Tapi begitu Nabi mau meninggal, 3 tahun Nabi mau meninggal, dia masuk Islam duluan. Padahal masih anak-anak. Padahal tinggalnya di kota Mekah, tapi dia masuk Islam. Ayahnya tinggalnya di kota Mekah, ayahnya belum masuk Islam. Setelah anaknya masuk Islam, tahun depannya ayahnya baru masuk Islam. Jadi duluan masuk Islam siapa? Anaknya atau bapaknya? Anaknya. Siapa nama anaknya tadi? Abdullah bin Amr. Jadi dia termasuk telat masuk Islamnya. Kenapa telat masuk Islamnya? Karena bapaknya nggak mau masuk Islam. Bahkan bapaknya dulu musuhnya Islam. Bahkan bapaknya dulu adalah orang ketika Nabi menyuruh sahabatnya hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia, karena umat Islam suka dipukulin, ada yang dibunuh, ada yang diambil hartanya, ada yang ditelanjangin, diikat pakai tali, diseret keliling kota. Waktu umat Islam digituin, Nabi kasihan umat Islam, boleh pindah dulu sementara. Pindah kemana? Ke Afrika, ngelewatin laut, gak apa-apa. Pindah kemana? Ke Habasyah, nama negaranya. Sekarang namanya Ethiopia. Pindah ke sana, kenapa? Di sana rajanya baik, nama rajanya Najasyi. Akhirnya umat Islam ada yang pindah ke sana. Wah, orang-orang Mekah beraninya ya umat Islam pindah ke Habasyah. Wah, kita harus bawa lagi ke sini. Harus ada yang pergi ke sana, harus ada orang pintar yang kita kirim ke sana. Untuk ngapain? Supaya ngebujuk Raja Najasyi, supaya orang Islam bisa diambil lagi ke Mekah, bisa dipukulin, bisa disiksa lagi. Wah, berarti harus orang pintar yang dikirim ke sana. Siapa yang dikirim ke sana? Yang dikirim ke sana ayahnya Abdullah, yaitu Amr bin As. Makanya dia dari kecil nggak langsung masuk Islam karena ayahnya benci Islam dulu. Tapi semenjak anaknya masuk Islam, bapaknya lihat anaknya semenjak masuk Islam makin soleh, makin baik. Akhirnya bapaknya juga lama-lama, kalau begitu Islam benar, bapaknya masuk Islam setahun kemudian. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Apa hebatnya Abdullah bin Amr bin As? Semuanya kan tadi sama, semuanya sahabat, semuanya alim, semuanya ahli ibadah. Bedanya Abdullah bin Amr bin As semenjak masuk Islam, dia menjadi orang yang ahli ibadah. Adik-adik, Kak Abu Lukman cerita dikit gimana ibadahnya Abdullah bin Amr bin As. Dia, ini bukan bulan Ramadan ya, dia puasa tiap hari, bukan bulan Ramadan. Tiap hari dia puasa.
sambil puasa dia baca Quran. Padahal dia masuk Islamnya cuma 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Tapi begitu Nabi meninggal dia sudah hafal Quran. Jadi dia tiap hari sambil puasa baca Quran sampai selesai. Sambil jalan baca Quran. Sambil duduk baca Quran. Sedang naik onta baca Quran. Ngeliatin teman-temannya main sambil baca Quran. Sambil puasa lagi. Abdullah bin Amr bin As. Kalau siang suka puasa baca Quran sampai selesai. Kalau malam suka ngapain Abdullah bin Amr bin As? Kalau malam gak tidur. Terus ngapain ke Abu Lukman gak tidur? Nonton bola? Enggak ada bola. Ngapain begadang nonton TV? Enggak. Terus main game online? Enggak. Main PS? Aduh zaman dulu juga belum ada PS. Terus gimana? Main sama teman-temannya? Enggak. Ngapain malam gak tidur? Abdullah bin Amr bin As malam-malam dia berdiri gak tidur. Berdiri. Sampai subuh berdiri. Orang gila berarti Abu Lukman? Enggak. Kalau orang gila berdiri mungkin sambil nyanyi-nyanyi. Kalau Abdullah bin Amr bin As tiap malam ini dia berdiri sholat. Sholat tahajud atau sholat lail dia tiap hari baca Quran sampai selesai sambil berdiri. Bulan Ramadan bukan? Bukan bulan Ramadan. Puasa tiap hari, malam-malam gak tidur, sholat tiap hari sampai subuh lagi. Sampai-sampai bapaknya yang udah masuk Islam, ngelihat anaknya masuk Islam, bapaknya masuk Islam juga, ngelihat anaknya sholat, puasa. Akhirnya bapaknya ngadep Nabi Muhammad SAW. Bapaknya bilang, ya Rasulullah tolong nasehatin anak saya. Minta tolong Nabi supaya anaknya dinasehatin. Bukan karena tukang main, bukan karena tukang berantem, bukan karena malas sholat, bukan. Tolong nasehatin, saya takut anak saya mati. Siang puasa, malam sholat nggak tidur. Saya takut anak saya mati. Padahal masih kecil. Berarti umurnya kecil banget. SMP aja belum mungkin. Terus gimana Kak Abu Lukman? Kalau orang lain, tolong nasihatin anak saya. Kenapa? Nggak mau belajar. Tolong nasihatin anak saya. Sama kakaknya, sama adiknya berantem melulu. Tolong nasihatin anak saya. Tidur melulu. Kalau ini bukan, tolong nasehatin anak saya. Kenapa? Takut mati. Siang-siang puasa, malam-malam sholat gak berhenti-berhenti. Saya takut anak saya mati. Dipanggil sama Nabi Muhammad. Ini karena baru masuk Islam, anak-anak sedang semangat sholat, sedang semangat puasa. Dipanggil akhirnya sama Nabi. Ditanya sama Nabi. Tentang puasanya, tentang sholatnya. Oh dia rajin puasa kenapa? Dia tahu orang yang berpuasa itu kata Nabi sendiri ibadahnya bukan buat dia, buat Allah. Kata Nabi, kullu amal ibni adamalah. Kita ngelakuin apa aja buat kita sendiri. Kita sholat buat kita sendiri. Kita sedekah buat kita sendiri. Kita pergi haji, pergi umroh buat kita sendiri. Kata Nabi, kullu amal ibni adamalah. Walaupun buat sendiri, tapi Nabi kasih al-hasanatu bi asri amthaliha ila sab'imi atidif. Allah baik. Allah berfirman, walaupun buat sendiri, Allah kasih pahalanya bukan 1, 10 atau 700. Yang beda cuma 1, illa siyam.
Ternyata Allah langsung berfirman, yang beda cuman puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya kata Allah. Makanya Abdullah bin Amr bin As puasa tiap hari. Kalau kita puasa Ramadan juga ada yang aduh gak kuat, puasa setengah hari aja deh. Aduh aku puasanya capek nih, aku besok lagi deh puasanya. Kalau Abdullah bin Amr bin As bukan bulan Ramadan, puasa tiap hari. Kenapa? Puasanya buat Allah. Allah yang akan membalasnya sendiri. Bahkan di dalam surga nanti dibikin pintu untuk orang yang puasa. Namanya pintu Royan. Ada yang namanya sini Royan? Namanya pintu Royan. Itu untuk orang yang puasa. Makanya dia puasa tiap hari. Terus dia sholat tiap hari. Kenapa dia sholat tiap hari? Padahal baru anak-anak. Karena dia belajar sama Nabi, dia tahu. Kata Nabi SAW, awwaluma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholah. Nanti sama Allah akan diperiksa semua manusia. Perbuatannya di dunia diperiksa. Yang pertama kali diperiksa itu sholat. Apa yang pertama kali diperiksa? Sholat. Fa'in soluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya bagus, dia sudah sukses. Dia beruntung. Artinya masuk surga. Kalau sholatnya bagus. Wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Kalau sholatnya diperiksa udah jelek, dia udah celaka. Dia udah rugi. Makanya Abdullah bin Amr bin As karena belajar sama Nabi, saya pengen sholat terus, saya pengen puasa terus. Akhirnya sholat gak berhenti-berhenti, puasa gak berhenti-berhenti. Di sini ada nggak yang bisa seperti Abdullah bin Amr bin As? Bulan Ramadan padahal bulannya puasa, bulannya sholat, masih males-malesan. Imam sholat taraweh panjang dikit, aku nggak mau ke masjid lagi. Kenapa? Imamnya kepanjangan, pegel. Padahal Abdullah bin Amr bin As masih kecil, sholat dari abis Isya sampai mau subuh, berdiri baca Quran sampai selesai. Ada nggak yang kayak gitu? Padahal masih kecil. Puasa juga, bukan bulan Ramadan, puasa tiap hari. Sampai bapaknya pusing, takut anaknya mati. Akhirnya bapaknya Amr bin As datang kepada Nabi, tolong nasehatin anak saya. Abdullah, dia siang-siang puasa terus, malam sholat terus. Akhirnya dipanggil sama Nabi SAW. Dikasih nasihat. Kata Nabi, kamu puasa nggak usah tiap hari. Setiap bulan puasa 3 hari aja. Suruh puasa 3 hari. Apa kata Abdullah bin Amr ini? Ya Rasulullah, saya masih kuat. Masa cuma 3 hari? Tambah lagi dong. Puasa jangan 3 hari setiap bulan. Ya udah, Rasulullah ngasih lagi. Kalau kamu senang puasa 2 hari. Tiap minggu, jadi sebulan 8 kali. Tiap hari Senin Kamis suruh puasa. Dia bilang lagi, ya Rasulullah saya masih kuat. Masa puasa seminggu cuma 2 kali, tambah lagi dong. Akhirnya Rasulullah ngasih lagi, ya udah kalau kamu masih semangat puasa, puasa sehari besoknya enggak. Puasa lagi sehari besoknya enggak. Selang-seling, namanya puasa Daud. Ketika dia bilang, ya Rasulullah saya masih kuat, tambah lagi. Udah itu paling banyak. Kalau mau puasa tiap hari kapan? Bulan Ramadan sekarang. Makanya dia akhirnya sama Nabi gak boleh puasa tiap hari. Puasanya sehari puasa, sehari enggak. Saking semangatnya puasa, padahal masih anak kecil. Sholat juga, baca Quran. Nabi bilang, kamu baca Quran 1 hari selesai. Cukup sebulan sekali aja selesai baca Quran. Coba Kak Bu Lukman tanya, ada yang tahu enggak? Al-Quran ada berapa juz? 30. Sebulan ada berapa hari?
30, betul, umumnya 30. Sekarang Kak Abu Lukman tanya, kalau pengen baca Quran sebulan selesai berarti sehari baca berapa banyak? Wah, ini yang gede-gede pinter nih. Kelas berapa? Kelas 1. 7. Kelas 1 kok gede banget. Kelas 7. Udah pinter. Berarti kalau pengen selesai baca Quran 1 hari 1 juz. Kita bulan Ramadan nih, pengen selesai baca Quran 1 hari 1 juz. Nanti insya Allah sebulan selesai. Abdullah bin Amr bin As tiap hari selesai. Kata Nabi sebulan sekali aja. Tapi sama. Ya Rasulullah, saya masih kuat, tambah lagi. Masa sebulan sekali doang selesai baca Quran? Wah adik-adik, hari ini udah Ramadan ke-5. Ada yang sudah baca Quran 5 juz? Wah kalau belum, nanti akhir Ramadan gak bisa selesai 1 bulan baca 1 juz. Kalau Abdullah bin Amr tiap hari selesai. Tiap hari. Makanya Nabi ngasih tahu sebulan aja selesai 1 hari 1 juz. Tapi dia malah minta lagi, saya masih kuat, tambah lagi. Akhirnya kata Nabi SAW, ya udah tiap 10 hari selesai. Jadi sebulan 3 kali selesai baca Quran. Kalau tiap 10 hari berarti 1 hari 3 juz. Tapi Abdullah bin Amr bin As masih minta lagi, saya masih kuat ya Rasulullah, tolong tambah lagi. Akhirnya Rasulullah ngasih, ya udah 3 hari sekali selesai baca Quran. Berarti sehari 10 juz. Mau nambah lagi, udah Rasulullah banyak, 3 hari sekali aja. Jadi sehari 10 juz. Sampai Nabi ingetin, saya ini Nabi, saya ini puasa, saya juga enggak buka puasa. Kadang-kadang enggak puasa. Saya suka sholat malam, kadang-kadang juga suka tidur. Saya juga punya istri kata Nabi. Makanya kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As, man raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau benci contoh dari aku bukan golonganku. Kamu jangan terlalu semangat sholat sama puasanya. Contoh Nabi, Nabi kadang puasa kadang enggak, kamu jangan puasa terus. Nabi sholat sering, tapi Nabi juga kadang-kadang tidur. Kamu harus nyontoh Nabi. Oh, sampai gitu akhirnya nurut Abdullah bin Amr bin As. Makanya Abdullah bin Amr bin As kalau ketemu bulan Ramadan seneng banget. Dulu saya sebelum dilarang sama Nabi puasa tiap hari, ternyata kata Nabi enggak boleh. Paling banyak sehari puasa, sehari enggak. Bulan Ramadan saya bisa puasa tiap hari. Dulu saya enggak tidur tiap hari. Kenapa? Sholat, kata Nabi enggak boleh. Harus ada tidurnya. Sekarang saya bulan Ramadan, sholat tarawih, saya mau ikutin. Sholat tarawih tiap hari. Tapi sholat tarawihnya beda sama kita. Sholat tarawihnya Abdullah bin Amr, mulai dari habis Isya, baru selesai pas makan sahur. Begitu makan sahur, selesai makan sahur, azan sholat subuh. Berarti udah mepet banget sama sholat subuh. Ngapain? Sholat. Saking semangat. Masih kecil. Oh, di sini ada yang lebih besar daripada Abdullah bin Amr. Banyak yang lebih besar. Tapi ibadahnya yang paling hebat Abdullah bin Amr bin As. Sampai mama Nabi disuruh jangan terlalu rajin. Siapa sekarang coba Kak Abu Lukman tanya yang mau puasa 1 bulan penuh ada enggak? Alhamdulillah. Siapa yang mau sholat taraweh sebulan penuh? Alhamdulillah. Seperti Abdullah bin Amr bin. Ada enggak yang mau baca Quran 1 bulan Ramadan ini selesai Al-Quran dibaca? Ada? Alhamdulillah. Berarti harus nyusul. Sekarang hari ke-5 berarti paling sedikit 5 juz. Ya, nanti habis ngaji baca Quran sampai sebanyak-banyaknya karena ini bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Baik, Kak Abu Lukman kasih hadiah dulu deh, 1 deh. Siap. Yang boleh jawab
yang duduk rapi. Nah, yang duduk rapi. Yang dipilih yang angkat tangan sambil senyum. Yang angkat tangan sambil nggak akan dipilih. Angkat tangan sambil ya, pakai maskernya. Nanti kalau Bu Lukman juga kalau udah selesai cerita maskernya dipakai. Yang udah dipilih nanti baru maju ke depan. Ya, baik. Kak Abu Lukman tadi baru cerita satu Abdullah. Tapi sebetulnya yang terkenal abadilah itu ada 4 Abdullah. Sudah disebutkan tadi sama teman kalian Yusuf ya. Yang barusan ke Abu Lukman ceritain adalah Abdullah bin Amr. Pertanyaannya siap? Apa bedanya Abdullah bin Amr dengan 4 Abdullah yang lainnya? Ada yang bisa? Paling belakang. Sini, maju ke depan. Wah. Hebat ya. Duduknya di belakang, tapi dari tadi perhatiin terus. Ya, namanya siapa? Ini namanya siapa? Raska. Siapa? Raska Purana Atalah. Roska? Raska Purana Atalah. Roska Purana Atalah, panjangnya. Tadi udah dengerin cerita Abdullah bin Amr? Apa bedanya Abdullah bin Amr dengan yang lain? Tadi samanya udah disebutin, sama-sama sahabat, sama-sama masih kecil ketemu Nabi, sama-sama alim orang yang berilmu, sama-sama rajin ibadah. Tapi bedanya Abdullah bin Amr apa? Abdullah bin Amr gak tidur setiap malam. Tuh, tiap malam apa? Tiap malam sholat. Setiap malam sholat apa? Sholat malam. Iya betul. Terus apa lagi bedanya? Bedanya Abdullah bin Amr tiap malam suka ngaji. Masya Allah, ngaji sambil sholat. Apalagi? Yang lain juga suka ngaji, tapi Abdullah bin Amr sampai selesai Al-Quran. Apalagi? Kalau siang ngapain siang? Abdullah bin Amr kalau siang ngapain? Berpuasa. Puasa. Iya, berpuasa. Boleh dapat hadiah enggak? Boleh deh. Silakan ambil hadiahnya. Mau pilih yang mana? Boleh buku, boleh peci, boleh tempat air. Jangan dibaca dulu, nanti lama. Pilih aja. Siapa lagi yang mau hadiah? Siap. Ya, siap. Ntar gantian. Iya, Masya Allah. Itu bedanya Abdullah bin Amr bin As. Apalagi bedanya? Bedanya dulu orang Arab itu pedagang. Hanya sedikit yang bisa baca tulis. Yang penting bisa ngitung uang, namanya pedagang. Nabi kita aja ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis. Orang Arab banyak yang gak bisa baca nulis dulu. Tapi Abdullah bin Amr bin As waktu masuk Islam, dia sudah bisa baca, dia sudah bisa nulis padahal masih kecil. Bahkan kalau Nabi ngomong ditulis. Bukan cuma Al-Quran, Al-Quran ditulis bahkan dihafalin. Nabi kalau ngomong hadis Nabi ditulis. Nabi ngapain ditulis. Semuanya yang Nabi dia lihat dari Nabi, Nabi ngomong ditulis. Nabi ngelakuin apa ditulis. Pokoknya semuanya ditulis. Sampai-sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia yang meriwayatkan hadis paling banyak. Kata Abu Hurairah, ada yang lebih banyak dari saya sebetulnya.
Siapa yang lebih banyak? Itu sahabat kecilnya Nabi, yaitu Abdullah bin Amr. Kenapa? Kalau saya dengerin Nabi, saya hafalin, nggak ditulis. Kalau Abdullah bin Amr dihafalin dengan ditulis. Jadi dia tulisan hadisnya lebih banyak daripada hafalan saya. Cuman bedanya apa? Abdullah bin Amr karena paling rajin ibadah, dia nggak banyak ngajarin hadis. Cuman ditulis. Karena dia rajin sholat, rajin puasa, beda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ngajarin kemana-mana, ditulis sama orang. Kalau Abdullah bin Amr cuman ditulis, dia pelajari, dia rajin ibadah, akhirnya yang dia sampaikan gak banyak. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dia dari kecil sudah bisa nulis, dan nulis semua dari Nabi ditulis semuanya. Itu kelebihan Abdullah bin Amr bin As. Ya, itu baru satu Abdullah. Baik, sekarang Kak Lukman cerita Abdullah yang kedua. Mau Abdullah yang mana? Ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ada yang mau lagi apa lagi? Abdullah bin Zubair. Coba Kak Lukman tanya, yang mau cerita Abdullah bin Zubair angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Siapa yang mau Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi Muhammad SAW. Angkat tangan yang mau Abdullah bin Abbas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh banyak. Ya, kalau gitu Kak Lukman cerita yang kedua dulu, Abdullah bin Abbas. Siap. Abdullah bin Abbas ini juga sama masih kecil. Dia pindah ke kota Madinah masih bayi, umur 3 tahun. Masih anak kecil. Masih bayi, belum bisa jalan jauh. Waktu pindah dari kota Mekah ke Madinah, waktu hijrah dia umurnya baru 3 tahun. Nabi meninggal umurnya baru 13 tahun. Ketemu sama Nabi nggak lama. Karena waktu masih kecil bayi nggak mungkin ketemu sama Nabi, ya kan? Masa bayi udah bisa jalan ketemu Nabi, nggak bisa. Apa kelebihannya Abdullah bin Abbas? Dia adalah ulamanya para sahabat. Sampai-sampai dia disebut Al-Bahr, laut. Laut apa? Dia disebut lautan ilmu. Masya Allah. Abdullah bin Abbas disebut lautan ilmu. Saking apa ilmunya banyak, lautan ilmu. Dia masih kecil. Ketika Umar bin Khattab ada masalah, ayo kumpul orang-orang pintar. Datang yang udah tua, semuanya ngumpul. Yang muda, yang masih anak-anak cuman 1 orang. Siapa yang anak-anak? Yang anak-anak cuman Abdullah bin Abbas. Sampai yang nggak kenal, ini siapa? Ini orang tua semua ngumpul di sini. Ini kok ada anak kecil datang ke sini? Dia nggak tahu. Begitu dilihat, Abdullah bin Abbas. Lautan ilmu. Kak Abu Lukman pengen cerita gimana belajarnya Abdullah bin Abbas. Ya siap, nanti habis cerita Kak Abu Lukman tanya lagi, siap. Boleh dapat hadiah lagi. Sebelum Kak Abu Lukman cerita bagaimana Abdullah bin Abbas nyari ilmu, karena Abdullah bin Abbas tahu pentingnya ilmu. Kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, Nabi kita, siapa yang keluar dari rumah mau ngapain? Mau menuntut ilmu, mau belajar. Termasuk adik-adik nih, kalau kesini mau nyari ilmu, berarti sama kata Nabi.
Siapa yang keluar dari rumahnya ke masjid mau belajar, ke sekolah mau belajar, ke rumah teman mau belajar, kerja bareng, belajar bersama, belajar kelompok. Pokoknya yang mau keluar dari rumah, belajar, mau cari ilmu, apa kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Nanti akan digampangkan dia masuk ke dalam surga. Ada yang mau masuk surga? Mau susah masuk surganya, mau gampang? Kalau yang susah masuk surganya, ada orang Islam sebelum masuk surga mampir dulu. Padahal surga begitu indah, dia pengen langsung tapi nggak boleh, dia mampir dulu. Susah masuk surganya. Kenapa mampir dulu? Karena ternyata dia tidak digampangkan masuk surga. Mampirnya kemana Kak Abu Lukman? Mampirnya ke neraka. Ada yang mampir 1 hari di neraka. Ah cuman 1 hari Kak Abu Lukman. 1 harinya di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi orang kalau masuk neraka sehari berarti 1000 tahun sebetulnya. Lama harinya sama dengan 1000 tahun. Ada manusia yang umurnya 1000 tahun? Sekarang nggak ada. 100 aja udah jadi kakek-kakek, udah peot, matanya udah rabun, jalannya bungkuk 100 tahun. Bahkan ada yang udah nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda didorong. Bahkan ada yang udah bisa, cuman bisa tiduran, duduk aja nggak bisa, umurnya 100 tahun. Tapi orang yang masuk ke dalam neraka 1 hari sama dengan masuk neraka 1000 tahun di dunia. Seperti 1000 tahun di dunia. Mau mampir ke neraka? Mau susah masuk neraka? Mau. Mau susah masuk surga? Enggak mau. Mau gampang masuk surga? Mau. Mau gampang masuk neraka? Kalau mau gampang masuk surga, apa tadi caranya? Apa caranya tadi? Kata Nabi, man salaka thoriqon, siapa yang menempuh jalan, dari rumah pergi, ngapain? Nyari ilmu, digampangin masuk surga. Berarti kalau pengen gampang masuk surga harus nyari apa? Nyari ilmunya bisa di rumah enggak? Enggak. Harus kemana? Harus menempuh jalan. Harus ke masjid, pergi ke sekolah. Kenapa? Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau yang manggil guru privat ke rumah, dapat ilmunya, tapi nggak dapat jalan dalam menuntut ilmu. Boleh, ya. Ke sekolah bisa, ke bimbel boleh nggak Kak Abu Lukman? Boleh. Pokoknya jangan cuman pengen manggil guru ke rumah. Kita harus keluar supaya apa? Digampangkan masuk surga. Mau gampang masuk surga? Coba tes lagi. Kalau mau gampang masuk surga caranya gimana tadi? Menempuh jalan menuntut ilmu. Bagus. Makanya Abdullah bin Abbas menempuh jalan menuntut ilmu. Sebelum cerita Abdullah bin Abbas, Kak Abu Lukman juga mau ngasih tahu kenapa Abdullah bin Abbas semangat nyari ilmu. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ternyata selain digampangkan masuk surga, itu nanti di surga bukan sekarang.
Tapi di dunia orang yang punya ilmu, kata Allah dalam Al-Quran, akan diangkat di dunia derajatnya. Derajatnya yang diangkat. Artinya apa? Orang yang punya ilmu gak mungkin di dunia itu dia hidupnya susah, gak mungkin dia hidupnya itu dikucilkan, gak mungkin dia hidupnya itu sengsara, gak mungkin. Kenapa? Allah sudah janji orang yang punya ilmu di dunia akan diangkat derajatnya. Mau gak diangkat derajatnya di dunia? Caranya gimana? Menuntut. Nah makanya Kak Abu Lukman mau cerita nih. Siap. Nanti habis cerita Kak Abu Lukman tanya lagi. Berarti cerita yang kedua namanya siapa? Abdullah bin? Namanya siapa? Abdullah. Nama bapaknya? Abbas. Makanya disebut Abdullah bin Abbas. Kalau yang pertama tadi namanya siapa? Abdullah. Nama bapaknya siapa? Amr. Makanya dipanggil siapa? Abdullah bin. Nah ya berarti ya sekarang baru yang kedua Abdullah bin Abbas. Dia masih kecil. Gimana cara belajarnya sama Nabi Muhammad SAW? Ingat, dia sepupunya Nabi. Namanya Abdullah, nama ayahnya Abbas, nama kakeknya Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Sekarang nama Nabi kita siapa? Muhammad. Bin siapa? Bin Abdullah. Bin siapa? Abdul Muthalib. Sama enggak dengan Abdullah bin Abbas? Berarti yang sama apanya? Yang satu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Abdullah bin Abbas sama Nabi kita punya siapa yang sama? Kakeknya sama. Jadi sepupuan nama Nabi. Abbas sama ayahnya Nabi Muhammad kakak adik. Makanya Abdullah bin Abbas sama Nabi Muhammad sepupuan. Gimana cara belajarnya Abdullah bin Abbas? Dia pengen belajar sholat. Gimana caranya belajar sholat? Dia pergi ke rumah Nabi. Nginep di rumah Nabi. Dia nginep di rumah Nabi Muhammad SAW. Pengen tahu sholatnya Nabi kayak gimana? Kalau di masjid, anak-anak pengen tahu sholatnya Nabi. Oh di masjid orangnya rame, sholatnya penuh. Di depan orang-orang tua, anak-anak mau ke depan udah kalah sama orang tua duluan. Anak-anak walaupun datang duluan, udah keduluan sama bapak-bapak. Mau tahu sholatnya Nabi? Oh susah, rame. Akhirnya Abdullah bin Abbas gimana cara belajarnya? Dia nginep di rumahnya Nabi. Terus dia gimana? Dia tahu Nabi kalau malam itu sholat, sering sholat. Kadang-kadang sholat sampai subuh, tapi Nabi ngajarin kadang-kadang juga harus tidur. Nabi sholat sebentar, habis itu tidur. Kadang-kadang Nabi tidur dulu, habis itu bangun, sholat. Yang pasti tiap hari Nabi sholat, tapi nggak semuanya sholat, kadang-kadang ada tidurnya. Dia tahu Nabi pasti makan bangun nih sholat. Makanya begitu nginep di rumah Nabi, dia sengaja begadang. Sengaja begadang. Dia nggak tidur. Dia sambil sholat nungguin Nabi bangun. Rumahnya Nabi kecil. Kalau rumahnya segede masjid ini, misalnya Abdullah bin Abbas tidurnya di sini, Nabi tidurnya di sana. Kalau bangun mungkin nggak tahu. Rumahnya Nabi kecil. Siapa yang pernah pergi ke kota Madinah? Pernah umroh? Ada yang pernah umroh di sini? Nah, mudah-mudahan nanti di sini banyak yang umroh ya. Kalau umroh sekarang ada museum, tapi museumnya udah diratakan, udah diganti. Ada museum namanya Museum Rasulullah. Di situ ada replika rumah Nabi.
Replika itu contoh rumah Nabi. Ternyata rumah Nabi itu besarnya cuman 5 kali 3 meter. Berarti kalau masjid ini berapa kalinya ya? Cuman 1/8-nya rumah masjid ini, bawahnya doang. Rumah Nabi kecil. Makanya Nabi ketika meninggal dikuburin, rumahnya cuman buat untuk 3 kuburan, muat 3 kuburan. Saking kecilnya rumah Nabi. Saking kecilnya rumah Nabi, kalau malam-malam Nabi sholat, mau sujud, kaki istrinya ngehalangin, karena rumah Nabi kecil. Kalau mau sujud, kaki istrinya harus dipegang dulu, supaya kakinya ditekuk. Kalau kakinya udah ditekuk, baru Nabi bisa sujud. Rumah Nabi SAW kecil. Kalau Nabi berdiri, kepalanya hampir kena langit-langit. Itu tuh langit-langit tuh. Kalau sini kan jauh ke langit-langit kan. Mau lompat-lompat juga nggak nyampe. Kalau Nabi SAW rumahnya berdiri aja hampir kena langit-langit. Udah kecil, sempit lagi. Makanya ketika Abdullah bin Abbas tidur di rumah Nabi SAW, di depannya beda dengan di kamar, cuman ada kamar dengan ruangan depan dikit. Nabi bangun, dia tahu, Nabi udah bangun. Ngapain? Karena dia pengen belajar sama Nabi. Pertama dia tahu, Nabi kalau bangun tidur mau sholat pasti wudhu dulu. Saya pengen tahu belajar wudhu dari Nabi. Abdullah bin Abbas langsung ngambil air. Begitu Nabi keluar dari kamar, Abdullah bin Abbas udah datang, udah pegang air. Nabi kaget. Ini anak berarti gak tidur nungguin Nabi bangun. Akhirnya Nabi wudhu pakai air yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bisa mencontoh, oh wudhunya Nabi kayak gini. Insya Allah. Setelah tahu wudhunya Nabi sholat. Istrinya ikut sholat, istrinya bibinya Abdullah. Wah, Nabi mau sholat, saya ikut sholat. Ketika mau sholat, Abdullah berdiri di sebelah kiri Nabi. Nabi di sini, Abdullah berdirinya di sini. Benar enggak? Coba yang tadi siapa namanya? Muhammad ya? Ayo sini. Nih kalau sholat berdua. Nih, kalau sholat berdua dipakai maskernya. Nah, kalau sholat berdua yang benar gini, ada di sebelah kanan. Ini imamnya, ini di sebelah kanan. Tapi Abdullah bin Abbas karena masih kecil, belum tahu, makanya dia nginep di rumah Nabi pengen belajar sholat. Begitu Nabi mau sholat malam, istrinya juga ikut sholat, dia ikut sholat, berdirinya malah di sebelah kiri. Berdirinya malah di sini. Terus gimana? Sama Nabi ditarik pelan-pelan, disuruh pindahin ke kanan, di sebelah Nabi gini, lurus sama Nabi. Begitu lurus di sebelah Nabi, mundur lagi ke belakang. Padahal kalau sholat berdua, Nabi ngajarin di depan, sama nggak usah mundur-mundur. Dia malah mundur di belakang. Akhirnya dia nanya sama Abdullah bin Abbas, kenapa mundur ke belakang? Nabi udah lalu di sebelahnya persis. Malu, karena saya sholat di sebelah Nabi. Muhammad SAW Nabi, masa saya sholat di sebelah Nabi? Makanya saya mundur. Tapi ternyata Nabi gak marah. Nabi cuman pindahin aja ke sebelah kanan. Karena yang benar gini. Jadi dia sholat bareng Nabi di sebelah Nabi. Malam sampai selesai sholatnya sama Nabi. Jazakallah khair, duduk lagi. Makanya ketika Nabi bangun mau wudhu, ketika ketemu dengan Abdullah bin Abbas bawain air, sama Nabi didoain. Apa doanya Nabi? Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkan dia agama ya Allah. Dan ajarkan anak ini tafsir ya Allah. Ini anak saya bangun udah nyiapin air.
Begitu ikut sholat sama Nabi, Nabi seneng lagi. Begitu dia mundur, Nabi senyum, dipindahin lagi. Sama Nabi didoain lagi. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah pahamkan anak ini agama. Makanya didoain sama Nabi berkali-kali. Abdullah bin Abbas gampang inget. Dia ngeliatin wudhu Nabi, ingat, gak lupa lagi. Sholat sama Nabi, ingat sholatnya Nabi. Bahkan dia pernah sekali dengar Nabi bacain hadis, dia langsung hafal. Padahal hadisnya agak panjang. Coba Kak Abu Lukman tes, yang langsung hafal Kak Abu Lukman kasih hadiah. Siap. Nabi bacain hadis, Abdullah bin Abbas langsung hafal. Coba. Nanti yang bisa angkat tangan ya, langsung dapat hadiah. Boleh pilih 3 hadiahnya sekaligus. Siap? Ini contoh pintarnya Abdullah bin Abbas. Karena rajin belajar, didoain sama Nabi. Ihfadillaha yahfadka. Ada yang hafal tadi? Ihfadillaha yahfadka. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Itu baru sedikit. Kapan Abdullah bin Abbas diajarin sama Nabi? Diajarin sama Nabinya ketika Nabi sedang naik kendaraan, naik bigol, peranakan kuda. Nabi sedang naik kendaraan, Abdullah bin Abbas dibonceng di belakang Nabi. Karena ini anak senang belajar, Nabi juga udah doain. Nabi bilang, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Hei anak kecil, saya mau ngajarin kamu beberapa kalimat. Ternyata Abdullah bin Abbas langsung hafal. Siapa tahu di sini ada yang seperti Abdullah bin Abbas. Siap. Ihfadillaha yahfadka. Abu Lukman udah baca berkali-kali. Kalau Abdullah bin Abbas cuma sekali langsung hafal. Coba tes. 1, 2, 3. Ihfadillaha yahfadka. Artinya jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa artinya? Sekali lagi, ihfadillaha yahfadka. Coba tes, siapa yang sudah hafal? Yang perempuan ada yang udah hafal belum? Ihfadillaha yahfadka. Coba tek. Yang hafal 1, 2, 3. Yang laki-laki 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih banyak. Coba ulangi sekali lagi, siap? Dengerin, hafalin. Tunggu dulu. Kak Abu Lukman dulu sekali, adik-adik sekali. Ihfadillaha yahfadka. Siapa yang udah hafal angkat tangan? Oh makin banyak alhamdulillah. Laki-laki ada sekitar 20. Perempuan ada sekitar 15. Coba sekali lagi. Mudah-mudahan makin banyak yang hafal. Ihfadillaha yahfadka. Angkat tangan yang hafal. Masya Allah. 30 baru diulang 3 kali. Kalau Abdullah bin Abbas sekali langsung hafal. Ini makin banyak. Sekali lagi. Siap. Ihfadillaha yahfadka. Angkat tangan yang hafal. Oh banyak. Tapi itu baru sedikit. Sekarang Kak Abu Lukman mau bacain semuanya. Siap. Yang hafal langsung boleh ngambil 3 hadiah. Dengerin. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisay'in
lam yanfa'uka illa bisai'in qad katabahullahu laka. Walau ijtama'u ala ayadurruka bisai'in lam yadurruka illa bisai'in qad katabahullahu alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Semuanya? Udah hafal? Coba ke depan sini. Insyaallah. Nggak apa-apa sini ke depan. Namanya siapa? Kenneth. Kenan. Coba Kenan, coba baca yang tadi. Yang mah ifadilah hadayaga ya. Apalagi ya? Lupa lagi. Boleh, udah dapat hadiah ya? Udah, alhamdulillah. Tadi udah mulai hafal dikit. Kalau Ibnu Abbas langsung hafal. Masya Allah. Langsung hafal. Caranya gimana tadi belajarnya? Dia malam gak tidur. Nungguin Nabi bangun. Begitu Nabi bangun, dia nyiapin air wudhu buat Nabi. Setelah nyiapin air wudhu buat Nabi, Nabi sholat, dia ikut sholat. Dia belajarnya kayak gitu. Dia benar-benar menghormati Nabi. Kalau kalian udah gak ketemu sama Nabi, tapi kalau mau mencontoh Abdullah bin Abbas, ada yang mau mencontoh menghormati guru. Sebelum gurunya datang, dia udah datang, udah nunggu. Jangan sampai gurunya yang nunggu, dia nungguin guru. Dia tahu gurunya kalau ngajar pakai papan tulis, pakai spidol. Dia langsung nyiapin spidol. Supaya nanti kalau gurunya datang langsung nulis, enggak nyari-nyari lagi spidol. Penghapus dia siapin. Pokoknya kalau gurunya datang langsung belajar. Ada yang bisa kayak gitu? Mau mencontoh Abdullah bin Abbas? Masya Allah. Siapa yang mau digampangkan masuk surga? Siapa yang mau diangkat derajatnya di dunia? Gimana caranya? Menempuh jalan, menuntut ilmu. Baik. Sekarang kasih hadiah dulu deh. Siap, yang duduknya rapi yang boleh. Pertanyaannya gampang. Yang pertama Kak Abu Lukman tadi cerita Abdullah bin Amr bin As. Yang kedua, angkat tangan yang bisa Kak Abu Lukman cerita Abdullah siapa tadi? Angkat tangan yang mau jawab. Abdullah siapa yang Kak Abu Lukman ceritain yang kedua? Nih yang pakai sini maju ke depan. Nih namanya siapa? Halimah. Halimah. Iya, namanya bagus. Halimah itu Halimatus Sa'diyah yang dulu menyusui Nabi, ya merawat Nabi, namanya Halimah. Ini namanya Halimah juga. Halimah siapa? Novianti Putri. Oh panjang, ya, panjang. Ya baik, Halimah, panggilnya Halimah aja. Tadi ke Abu Lukman yang kedua cerita Abdullah siapa? Bin Abbas. Abdullah bin Abbas, betul? Boleh ambil hadiah Halimah. Masya Allah, Abdullah bin Abbas. Coba ke Abu Lukman tanya. Tadi 4 Abdullah ini punya kesamaan. Sama-sama sahabat, sama-sama ketemu Nabi waktu kecil, sama-sama alim, sama-sama rajin ibadah. Tadi kelebihannya Abdullah bin Amr, di antara semua 4 Abdullah dia yang paling rajin ibadah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan kelebihannya Abdullah bin Abbas dibanding 4 Abdullah yang lain? Yang duduk rapi angkat tangan nih, sebelah sini. Boleh sini maju. Ya, pakai maskernya. Sini. Namanya siapa? Malik. Malik. Wah, kalau Malik ini dari bahasa Arab juga. Tahu nggak artinya Malik? Malik itu artinya raja. Wih, ini raja nih, Raja Malik ini. Malik, apa kelebihannya Abdullah bin Abbas?
Iya, Abdullah bin Abbas kelebihannya apa? Dibanding 4 Abdullah yang lain apa kelebihannya? Kelebihannya dia sering dia sering sholat malam, berpuasa. Puasa. Itu Abdullah bin Amr. Ini Abdullah bin Abbas yang kedua yang diceritain. Kelebihannya apa? Dia Ayo, ingat-ingat dia di rumah Nabi ngapain, pengen ngapain dia? sholat bersama Nabi, Iya, dia pengen sholat bersama Nabi supaya bisa apa? bisa masuk surga. Iya, betul. Tapi dia supaya bisa masuk surga bisa sholat seperti Nabi. Artinya dia ke rumah Nabi mau ngapain? Cuman mau sholat atau mau ngapain? Yang bisa bikin gampang masuk surga tadi apa? Menuntut ilmu. Betul? Betul. Boleh Malik deh ambil hadiah. Ya, jadi kelebihannya Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu. Makanya disebut al-bahr, lautan. Lautan apa? Lautan ilmu. Ya, boleh satu aja? Silakan duduk lagi. Siapa yang mau jadi orang berilmu? Wow, banyak alhamdulillah. Coba yang mau jadi orang berilmu, siapa yang bisa jawab? Apa kelebihannya kalau kita keluar mencari ilmu? 2, tadi Kak Abu Lukman baru sebutin 2, padahal banyak, cuman 2 aja. Kalau kita keluar menuntut ilmu akan digampangkan apa, terus akan diangkat apanya? Siapa yang bisa angkat tangan? Yang dipilih yang duduk rapi, yang angkat tangan. Yang perempuan dulu deh. Kak Abu Lukman pilih yang pojok dulu. Nah, sini. Yang pakai kerudung pink, sini. Ya. Namanya siapa? Gaina. Siapa? Gaina. Gaina. Apa artinya gaina? Diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya gaina artinya. Itu jawabannya. Nama gaina pasti ada artinya. Nanti nanyain sama Umi sama Abi ya. Gaina itu pasti ada artinya. Karena orang tua pasti ngasih nama itu yang bagus. Ya. Gaina tadi yang pertama kalau menuntut ilmu diangkat derajatnya. Yang kedua apa? Digampangkan apa? Gampangkan. Mansalakatorikon. Kalau keluar dari rumah menempuh suatu jalan. Sama Nabi akan digampangkan apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu nanti akan digampangkan masuk apa? Masuk surga. Masuk surga, betul? Betul, boleh ambil hadiah. Insyaallah. Iya. Nanti Kak Abu Lukman kasihlah 2 hadiah lagi. Nanti ini juga ada hadiah dari kakak ya. Siap. Jadi kalau kita menuntut ilmu baru 2, padahal banyak keutamaan menuntut ilmu. Digampangkan masuk surga, dengan diapain lagi yang kedua? Diangkat derajatnya. Itu baru 2 Abdullah. Tinggal 2 Abdullah lagi. Mau Abdullah yang mana dulu? Abdullah bin Zubair atau Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar. Ini Abdullah yang paling dulu masuk Islam. Paling duluan masuk Islam. Abdullah bin Abbas belum lahir dia udah masuk Islam. Abdullah bin Amr belum masuk Islam dia udah masuk Islam. Abdullah bin Zubair belum lahir dia udah masuk Islam, bahkan udah hijrah. Paling duluan masuk Islam. Coba kelebihan Abdullah masih ingat nggak? Samanya
samanya Abdullah dari apanya aja? Pertama dari apanya? Namanya. Yang kedua dari apanya lagi? Ibadahnya. Apanya lagi? Alim, punya ilmu. Apalagi kelebihan kesamaan Abdullah? Apa? Sabar. Betul. Apalagi kesamaan Abdullah? Masih kecil udah ketemu Nabi. Kelebihannya Abdullah bin Amr. Tadi apa kelebihannya Abdullah bin Amr? Paling rajin apa? Ibadah. Paling rajin puasa sama sholat sampai-sampai dilarang-larang. Kelebihannya Abdullah bin Abbas tadi apa? Dibanding yang lain semuanya alim. Tapi yang paling alim Abdullah bin Abbas. Sekarang apa kelebihannya Abdullah bin Umar? Kalau Abdullah bin Umar kelebihannya dia adalah sahabat yang paling mirip perilakunya dengan Rasulullah di antara 4 Abdullah. Makanya kalau pengen tahu Rasulullah itu kayak gimana ya, orang lihatnya Abdullah bin Umar. Paling mirip sama Rasulullah. Cara ngomongnya, cara jalannya, caranya nyisir rambutnya, cara pakai bajunya, pokoknya dia paling mirip sama Rasulullah. Kak Bu Lukman tanya, adik-adik di sini punya idola enggak? Siapa idolanya? Rasulullah, benar. Ada yang suka bola enggak? Suka. Siapa idolanya pemain bola? Ronaldo. Oh, ada Ronaldo. Ada yang suka nonton film? Sinetron? Oh, banyak. Punya idolanya. Oh, adik-adik, kita ini pasti pengen sama dengan idola kita. Kalau ada yang idolanya pemain bola, aku ingin jadi pemain bola, entar ah. Pemain bolanya kayak siapa? Kayak idola saya. Hebatnya apa? Nendangnya hebat, lompatnya hebat, sundulnya hebat. Kalau idolanya kiper, pengen jadi kiper. Kalau idolanya penyerang, pengen jadi penyerang. Kalau ada yang idolanya artis, jadi pengen kayak artis. Akhirnya apa? Beli baju nama idolanya. Kenapa? Supaya sama dengan idolanya. Idolanya Ronaldo, pakai bajunya namanya Ronaldo. Artis punya baju bagus, pengen punya baju kayak artis. Tapi kalau Abdullah bin Umar, idolanya siapa? Idolanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia paling tua di antara 4 Abdullah, yang paling pertama masuk Islam, paling lama belajarnya sama Nabi, paling sering ngeliatin Nabi, makanya Abdullah bin Umar jadi paling mirip sama Nabi. Dari cara nyisir rambutnya, pakai bajunya, jalannya, sholatnya, wudunya, semuanya dia paling mirip dengan Nabi. Sampai-sampai Abdullah bin Umar pernah ditawarin karena dia pintar, umurnya panjang, para sahabat udah banyak yang meninggal. Abdullah bin Umar, pernah dia di rumah didatangin orang. Abdullah bin Umar, pemimpin kita udah meninggal. Terus kamu dong yang jadi pemimpin, kita setuju. Kata Abdullah bin Umar, saya nggak mau menyakiti orang Islam yang lain. Kalau ada orang Islam yang tersakiti, saya nggak mau jadi pemimpin. Karena dia ingin mencontoh Nabi, nggak mau menyakiti orang Islam. Bukan sekali, datang lagi. Abdullah bin Umar, kamu jadi pemimpin. Kalau kamu nggak mau, kita akan bunuh kamu. Sekalian aja kita bunuh. Bunuh aja saya nggak mau jadi pemimpin. Karena kalau saya jadi pemimpin, takut ada yang tersakiti sama saya nggak mau. Bahkan pernah lagi datang lagi, Abdullah bin Umar, kamu jadi pemimpin kita. Kita semuanya setuju. Semuanya setuju. Tapi di sana ada yang nggak setuju. Terus gimana sama yang nggak setuju? Gimana kalau yang nggak setuju itu kita serang aja? Yang nggak setuju itu orang Islam.
saya nggak mau nyakitin orang Islam, saya nggak mau. Apalagi sampai meninggal gara-gara saya nggak mau. Abdullah bin Umar ini paling mirip sama Rasulullah. Perilakunya, perbuatannya, cara berpakaiannya. Pernah ada orang Islam berantem, berperang. Abdullah bin Umar, ayo di saya aja kita lawan itu. Yang lain juga, Abdullah bin Umar, ayo di saya aja kita lawan. Abdullah bin Umar, saya nggak mau satu-satu, nggak mau di sini, nggak mau di sana. Sama-sama orang Islam, saya nggak mau. Saya nggak mau nyakitin orang Islam. Coba, ada yang mau seperti Abdullah bin Umar nggak? Sama temennya nggak mau temennya tersakiti, nggak mau temennya sedih, nggak mau temennya apalagi sampai temennya luka atau meninggal, apalagi naudzubillah min dzalik, nggak mau. Dia pengen nyenengin temennya. Seperti Rasulullah nggak pernah benci, marah sama orang Islam. Kenapa? Abdullah bin Umar paling lama bareng sama Nabi. Nabi pernah dicekik. Abdullah bin Umar tahu Nabi sabar. Ada yang menghina Nabi, dihina Nabi, hei tukang sihir, sahirun kadzab, hei tukang bohong. Nabi pernah dihina, hei kadzab, hei pendusta. Nabi sabar. Nabi pernah dicekik, Nabi sabar. Nabi pernah sujud, disiram pakai kotoran, Nabi sabar. Abdullah bin Umar nyontoh Nabi sabarnya. Makanya ketika orang Islam berperang, Abdullah bin Umar apa? Lebih baik saya nyontoh Nabi. Nabi berperang melawan orang-orang kafir yang menyerang orang Islam. Kalau menyerang orang Islam, saya mau perang, bela orang Islam. Tapi kalau orang Islamnya berantem, saya nggak mau ikut-ikutan. Mau nggak nyontoh Abdullah bin Umar? Masya Allah. Itu kelebihan Abdullah bin Umar. Baik, Abu Lukman kasih pertanyaan lagi. Siap, 1. Ya, siap. Pertanyaannya. Sebutkan 3 Abdullah yang sudah diceritakan dan 1 Abdullah yang belum diceritakan di antara 4 Ubaidullah. Siapa yang bisa? Coba Kak Abu Lukman pilih yang belum dapat hadiah dulu ya. Yang belum bisa hadiah tapi coba deh yang pakai peci putih. Sini. Ini udah sebelahnya sayang. Nah, sebelahnya. Sini, namanya siapa? Nasmi Anandia. Siapa? Hanif Nasmi Anandia. Hanif Nasmi Anandia. Hanif, Masya Allah. Bahasa Arab juga artinya Hanif ini, bagus, hamba yang Hanif. Coba jawabannya, 3 Abdullah yang udah diceritain, Abdullah siapa aja? Kak Abu Lukman cerita 4 Abdullah. 3 udah, tinggal 1 lagi. Yang udah diceritain Abdullah siapa aja? Allah. Abdullah siapa? Wah, lupa. Nulis enggak? Enggak, wah. Tapi duduknya udah rapih, boleh dapat hadiah. Masya Allah. Siapa yang bisa nyebutin yang perempuan? Coba sini, yang besar boleh deh. Tadi yang besar belum, yang pakai baju coklat ya. Yang besar belum. Ini perwakilannya nih. Kelas berapa? Kelas 7. Boleh deh, pakai ini. Coba sebutin 3 Abdullah yang sudah Kak Abu Lukman ceritakan. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. 1 Abdullah yang belum diceritakan. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Masya Allah, boleh ambil hadiah. Berarti tinggal 1 Abdullah lagi ya? 1 Abdullah lagi. Baik, terakhir. Nanti kalau masih ada hadiah boleh dibagikan. Terakhir Abdullah bin Zubair.
Apa kelebihannya Abdullah bin Zubair? Kalau Abdullah bin Umar, yang lain semuanya mencontoh Nabi, tapi yang paling mirip sama Nabi perbuatannya Abdullah bin Umar. Semuanya rajin ibadah Abdullah ini, tapi yang paling rajin ibadah Abdullah bin Amr. Semuanya semangat nyari ilmu, tapi yang paling dalam ilmunya Abdullah bin Abbas. Kalau yang terakhir Abdullah bin Zubair, apa kelebihannya? Abdullah bin Zubair kelebihannya selain dia punya ilmu, rajin ibadah, ketemu Nabi waktu kecil. Kelebihan Abdullah bin Zubair, dia adalah di antara 4 Abdullah prajurit yang paling hebat. Apa kelebihannya? Prajurit yang paling hebat. Abdullah bin Zubair malah sempat jadi khalifah, menjadi pemimpin kaum muslimin, menguasai Hijaz. Kenapa? Karena dia dari kecil udah berlatih menunggang kuda, memanah, sehingga dia menjadi prajurit yang paling hebat. Bahkan dia ditugaskan oleh Nabi sebagai prajurit unggulan. Ya, itu Abdullah, 4 Abdullah. Baik, adik-adik, coba kita sebutin sama-sama 4 Abdullah. Ikuti Kak Abu Lukman. Dari yang pertama diceritakan, Abdullah bin Amr. Kak Abu Lukman sekali, adik-adik sekali ya. Abdullah bin Amr. Yang kedua, tunggu dulu. Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, Abdullah bin Umar. Yang keempat, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Amr paling rajin ibadah. Abdullah bin Abbas paling dalam ilmunya. Abdullah bin Umar paling mirip Rasulullah. Abdullah bin Zubair prajurit yang unggul. Iya, itu perbedaannya. Hadiah terakhir, siap? Dari Kak Abu Lukman hadiah terakhir. Tadi perbedaannya 4 abadilah. Persamaannya siapa yang bisa menyebutkan 3 persamaan abadilah ini? Ada yang bisa? Sama-sama apa? Yang nggak pakai peci. Nah, yang nggak pakai peci sini. Masya Allah. Coba dipakai ininya, apa namanya, maskernya dipakai. Namanya siapa? Usama. Masya Allah. Ini nama anak dari Zaid bin Harisah, Usama. Ya, termasuk kecintaan Rasulullah. Ayahnya anak angkat Rasulullah, Usama anak dari anak angkatnya Rasulullah. Usama, Masya Allah, namanya bagus. Usama, apa kesamaan 4 Abdullah tadi? Selain namanya sama Abdullah, apalagi kesamaannya? Sama-sama suka apa? Suka main game, suka main bola, suka apa? Suka beribadah. Suka beribadah, betul? Yang paling hebat, semuanya suka ibadah. Yang paling hebat, paling banyak Abdullah bin Amr. Suka apa lagi? Keluar rumah suka ngapain dia? Suka main bola, main sama teman. Keluar rumahnya sukanya ngapain?
Nyari ilmu. Nyari ilmu, betul? Yang paling dalam ilmunya, empatnya suka nyari ilmu, tapi yang paling dalam ilmunya Abdullah bin Abbas. Suka ngapain lagi? Kelebihannya Abdullah bin Umar apa? Paling mirip sama siapa? Sama Rasulullah. Paling mirip sama Rasulullah. Empat-empatnya semuanya mirip dengan Rasulullah. Tapi yang paling mirip siapa tadi? Abdullah bin Umar. Satu lagi deh, kelebihannya Abdullah bin Zubair. Dia apa? Suka membela siapa? Membela dia, membela orang lain, atau membela Islam? Membela Islam. Dia suka membela Islam. Semuanya ini empat-empatnya prajurit. Tapi yang paling hebat di antara empat Abdullah siapa? Abdullah bin Zubair. Ya, boleh ambil hadiah Usama. Pilih, ini ada peci. Oh, buku aja. Ya, baik, jazakallahu khairan. Silakan duduk. Coba tes sekarang. Siapa yang mau gampang masuk surga? Siapa yang mau diangkat derajatnya di dunia? Berarti caranya mencontoh empat abadilah, yakni keluar dari rumah mencari apa? Ilmu. Siapa yang paling dalam ilmunya dari empat orang ini? Abdullah bin Abbas. Siapa yang mau masuk surga sama Nabi? Kalau ingin masuk surga sama Nabi harus rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, apalagi bulan Ramadan. Siapa di antara empat sahabat yang paling rajin ibadahnya? Abdullah bin Amr, Masya Allah. Siapa yang pengen tetanggaan dengan Nabi di surga? Caranya kita kalau pengen tetanggaan dengan Nabi di surga harus nyontoh Nabi. Dari cara ngomongnya, cara sholatnya, cara puasanya harus nyontoh Nabi. Siapa yang paling mirip dengan Nabi? Di antara empat Abdullah bin Umar. Mau nggak masuk surga langsung? Mau? Jadilah pembela Islam. Siapa yang paling hebat dari pembela Islam dari empat Abdullah ini? Abdullah bin Zubair. Ya, semoga di bulan Ramadan ini adik-adik bisa mencontoh empat Abdullah yang masih kecil-kecil ketemu Nabi, tapi menjadi ulama, menjadi pemberani, rajin ibadah, bahkan memiliki ilmu yang sangat dalam dan paling mirip dengan Rasul. Semoga adik-adik di bulan Ramadan bisa mencontoh empat Abdullah. Ya, ini saja adik-adik cerita dari Kak Abu Lukman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk dulu ya. Jazakallah kepada Kak Lukman. Kita beri takbir untuk Kak Lukman. Takbir. Alhamdulillah acara kita sudah selesai ya Kak hari ini. Alhamdulillah. Masih ada nggak ya acara ini nanti ya? Masih insya Allah. Masih insya Allah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Sabtu depan tanggal 24 jam 4 sore bersama Kak Sidik. Jangan lupa ya. Sabtu depan kita berkisah kembali jam 4 sore bersama Kak Sidik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.